Jadi butuh perjuangan tersendiri ya untuk dekat dengan masyarakat di Dapil ya? Sangat, karena bagaimanapun kan mereka juga harus kenal kita. Gitu. Pemirsa Perempuan Parlemen, saat ini saya bersama dengan sosok perempuan muda yang berkiprah melalui Partai Gerakan Indonesia Raya, yaitu Ibu Sri Wulan. Ya. Ibu Sri Wulan. Kita akan ngobrol-ngobrol khususnya mengenai perempuan yang berkiprah di parlemen. Oke. Terus sambil ngobrol-ngobrol santai. Iya. Yang mau saya tanyakan, saya tuh penasaran sekali, kenapa sih mau masuk ke politik, ke ranah politik, terutama dengan kendaraan Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra. Oh iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita turun ke masyarakat itu emang jauh sebelum kita mengenal adanya Gerindra gitu Mbak. Jadi waktu itu memang kita ya sedikit adalah untuk keluarga memang sudah memperkenalkan bagaimana kita mencoba mengerti masyarakat apa Di gitu. Pati? Di Pati khususnya waktu itu. Nah kemudian berjalannya waktu, pas waktu ada pembentukan Partai Gerindra baru, waktu itu jadi saya pulang dari Kalimantan waktu itu, kebenaran kan memang mertua saya di sana, kemudian diajak ngobrol dengan teman-teman gitu kan, ada partai baru, terus di situ muncul sosok Bapak Prabowo Subianto, dan itu memang kita apa ya, langsung jatuh cinta, langsung suka, memang langsung serak itu sama partai itu dari awal ya? Iya. Berarti dari awal mulai ada Partai Gerindra, Mbak sudah masuk ke dalamnya, sudah berkiprah ya? Iya, jadi waktu Partai Gerindra awal, dulu kan kita Partai Gerindra mengikuti Pileg itu 2009. Iya, betul. 2009, nah disitulah awalnya kita masuk. Jadi dari teman ke teman, tapi awalnya kita juga nggak ngerti, awalnya dibilang ayolah Lan, itu untuk pemenuhan kuota perempuan, karena waktu itu kan memang harus ada kuota perempuan 30% gitu kan. Nah sebagai pemenuhan kuota sebenarnya, jadi apa ya, mungkin dari rasa yang nggak yakin awalnya gitu kan, kemudian kita mencoba masuk di situ, terus kemudian kita memahami, mengerti bagaimana perjuangan Gerindra. Jadi ada beberapa yang disampaikan kepada kita sebagai untuk pengenalan lebih awal di situ. Oh ternyata klop juga gitu loh. Dengan kemudian kendaraan politik Gerindra memperjuangkan aspirasi rakyat ya? Iya di situ. Jadi itu awal mulanya kita masuk. Kemudian ada muncul, ada penyaringan kan? Iya. Ya masuk di dalam DCS, kemudian DCT. Sempat juga dari temen ini, bener nggak sih Lan gitu kan. Tapi ternyata bismillah aja lah. Jadi bagaimana orang juga tahu kita mengimplementasikan yang kita memang sudah biasa sudah biasa bekerja buat rakyat. Sekarang membawa nama masyarakat gitu kan. Kita pengennya memang kita benar-benar nanti bisa membawa amanah masyarakat gitu. Jadi menyuarakan lah, boleh dikatakan orang kampung itu kalau misalnya bagaimana sih menyuarakan untuk bisa betul-betul didengar pemerintah, terus kemudian programnya bisa datang, nah seperti apa gitu loh. Karena itu sebagai putri daerah membawa, sebenarnya bukan beban, tapi membawa tanggung jawab sendiri untuk memajukan daerahnya. Iya. Dapil Jawa Tengah kan Mbak? Jawa Tengah berapa? Jawa Tengah 3. Meliputi Pati, 4 kabupaten ya, Pati, Blora, Grobogan, Rembang. Rembang. Ya, ada 4 kabupaten. 4 kabupaten. Berarti ada sekian banyak kecamatan di situ. Banyak banget Mbak. Banyak banget. Desanya ribuan langsung lah pokoknya. Medoknya langsung ya kita ya, medoknya langsung. Banyak banget. Berarti ada banyak aspirasi yang diperjuangkan untuk di DPR RI ini. Biasanya masyarakat itu memperjuangkan apa Mbak? Terkait apa? Kesehatan, ekonomi, atau pendidikan, atau semuanya mereka curhatin? Ya, jadi berwarna-warni di kita, misalnya di ibu-ibu apa gitu kan, kemudian di bapak-bapak apa lagi. Biasanya gitu kan? apa kalau di ibu-ibu sama anak-anak itu? Ibu-ibu biasanya kesehatan. Jadi bagaimana mereka mendapatkan layanan kesehatan itu seperti apa, terus kemudian ada juga kan, karena sekarang di dapil saya itu kan kantong-kantong TKI. Jadi itu juga. Oh ada TKI juga? Iya, itu. Jadi di berarti situ sebenarnya mereka nggak betah dong, bukan nggak betah, tapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak di daerah. Sebenarnya kan atau bagaimana? Kita kan juga, inilah yang harus kita luruskan. Kadang itu banyak sekali semacam iming-iming untuk kerja di luar. Nah itu. Jadi bukan berarti lapangan pekerjaannya sebenarnya nggak ada, tapi ada. Sebenarnya ada, gitu loh. Sebenarnya ada, tapi kan iming-iming itu yang kadang itu, aduh, yang
yang kemarin misalnya yang pulang dari luar negeri, terus kemudian bisa membangun apa, tapi tidak ngerti apa ya di belakangnya itu efeknya seperti apa. Misalnya ada yang tidak digaji, itu yang mereka tidak tahu juga. Terus perlakuan mereka di sana. Nah, itu yang akan penyalur ilegal. Ya, itu. Nah, itu yang mungkin kalau misalnya kita ketemu dengan ibu-ibu ataupun dengan masyarakat luas, itu yang akan kita sampaikan. Jadi kalau misalnya tinggal nanti masyarakat memilihnya seperti apa. Yang penting kita memberikan edukasi kepada mereka, mereka paham, ya monggo gitu loh. Jadi mengedukasi masyarakat ya? Iya. Padahal Mbak bukan dari Komisi 10, tapi tetap concern. Iya. Kita harus ngerangkul semua ya Mbak ya? Gitu. Jadi mereka tuh nggak ngerti Komisi 1 membidangin apa, Komisi 2 membidangin apa, ketiga enggak gitu loh. Jadi semua permasalahannya, apalagi kalau misalnya kepala desa, terus kemudian bapak-bapak lah yang biasanya itu memang untuk infrastruktur ya, jalan yang rusak atau apa. Sebenarnya itu kan memang kebenaran kan saya diberi mandat oleh fraksi Gerindra kan di Komisi 9 yang tidak membidangi infrastruktur sebenarnya. Iya betul. Ya kan? Tetapi kalau kita turun ke lapangan, itu pun juga akan jadi masukan buat kita semuanya. Itu nanti akan disampaikan kepada fraksi. Pada fraksi. Iya, untuk jadi pandangan fraksi. Pandangan fraksi ya, Gerindra nanti akan dibicarakan teman-teman Mbak di fraksi Gerindra di komisi yang terkait. Iya, gitu. Oh, gitu. Jadi tetap ada lingkup fraksi yang membicarakan itu semua ya Mbak ya? Ada. Diserap semua ya? Jadi fraksi itu kan kita ada hari fraksi di setiap hari Jumat. Jadi kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada, gitu kan. Terus apalagi kalau misalnya sebelum reses dan sesudah reses, itu kan pasti jadi poin-poinnya nanti seperti apa. Jadi kan masing-masing anggota dewan itu kan mempunyai gaya tersendiri, ya kan, karena kita juga harus mengimbangi karakter masyarakat dari dapil kita yang kita wakili. Mengimbangi karakter masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebenarnya. Pelayanan ya ini ya, kita ya karena sebagai wakil rakyat. Jadi sebenarnya apa sih keluhan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat, dan sebenarnya masyarakat ini membutuhkan apa? Masyarakat ini membutuhkan apa? Itu misalnya sekarang banyak gonjang ganjingnya BPJS gitu kan, dari segi pelayanan misalnya, dari segi kepesertaan. Nah, itu kita kan juga memberikan apa ya, penjelasan kepada mereka. Bagaimana sih sebenarnya menjadi anggota peserta BPJS? Apa sih haknya? Apa sih kewajibannya? Jadi mereka biar tahu. Itulah fungsinya kita turun ke lapangan juga. Jadi BPJS itu tidak hanya sekedar saya ke rumah sakit saya dapat gratis. Oh enggak. Tidak hanya itu. Tapi dari pihak BPJS-nya sendiri, Mbak juga mengkritisi kan? Oh iya. Jadi kita kan begini. Untuk pelayanannya gitu atau apa? Jadi kan kita juga secara menyeluruh kita juga datang ke rumah sakit, melihat layanannya itu seperti apa. Kemudian di kantor BPJS kita juga semacam dialog dengan BPJS. Jadi anggota DPR RI itu nggak hanya di gedung DPR RI duduk diam dan dengarkan ya sebenarnya ya. Loh, kita membuka mata masyarakat ini. Itu berapa ya Mbak? Itu berapa? Kadang padahal kita sendiri justru sangat capek sekali ya. Ke wilayah ya? Ke wilayah sangat iya. Melihat mitra kerja seperti apa? Iya. Nanti masyarakat tanggapannya seperti apa? Iya, dan itu tidak hanya dapil. Iya. Keliling Indonesia. Iya, keliling Indonesia. Jadi di situ dari provinsi lain, kalau misalnya memang menyangkut dengan mitra kita, bisa dikomunikasikan dengan kita. Jadi contohnya kemarin begini, waktu itu di Makassar ada kebenaran memang kenal, tapi kan untuk pelayanan waktu itu mereka tidak mengerti apa sih yang menjadi haknya, gitu. Padahal sudah menjadi peserta BPJS mandiri pula, gitu. Bukan yang PBI, bukan yang dibayar pemerintah, tetapi dia mengangsur. Itu loh, kan dari sifat dari BPJS sendiri kan gotong royong, itu yang diinginkan. Nah, tetapi kembali lagi nanti bagaimana masyarakat ini dapat apa sih? Nah, itu kan yang harus kita sampaikan juga kepada mereka, dan buktinya apa di dalam pelayanan kesehatan itu apa, gitu loh. Jangan sampai nanti karena ketidaktahuan, jadi itu ada semacam kasarnya tanda kutip itu permainan di dalam pelayanan. Ada permainan di dalam pelayanan sehingga masyarakat mestinya tidak mendapatkan hak sesuai dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Pengobatan, kesehatan yang sepenuhnya itu ya. Kemudian saya pernah nih, saya membrowsing mengenai Mbak kan. Itu membantu biskuit sehat. Terus kemudian anak-anak ke SLB. Kemudian Mbak juga keras, Mbak tuh juga vokal juga mengenai vaksin, mengenai imunisasi. Yang kemarin rubella ya. Kenapa? Jadi gini,
Kalau mengenai vaksin, kemarin kan vaksin itu untuk sosialisasi memang sangat kurang ya. Jadi masyarakat itu tidak mengerti sosialisasi mengenai vaksin yang diberikan kepada anak-anak itu seperti apa. Jadi banyak sekali kemarin dari beberapa yang menelpon saya langsung gitu kan untuk penolakan itu. Jadi kenapa harus ditolak? Jadi pertanyaannya, Bu, ini halal tidak? Nah itu gitu. ada ya, maaf, mohon maaf, ini anti vaksin. Jadi ada kaum yang anti vaksin. Iya. Nah, kan makanya kan waktu kita mendapatkan banyak masukan seperti itu di masyarakat, kita sampaikan kepada komisi untuk memanggil menterinya. Kita pengen mendengarkan secara langsung. Jadi kita jangan sampai memberikan informasi yang nggak pasti masyarakat. Gitu. Akhirnya setelah mendapatkan informasi kita juga memberikan masukan kepada kementerian. Memang harus ada sinkronisasi kerjasama sehingga sosialisasi tentang vaksin rubella itu bisa diterima sebagaimana mestinya. Jadi aman, nyaman, dan tidak terjadi apa-apa. Bisa gitu. diterima sebagaimana mestinya gitu kan. Tapi kan ada semacam kejadian ikutan itu loh Mbak. Jadi misalnya ada demam yang tinggi atau kemudian ada di daerah mungkin ada yang setelah imunisasi sakit panas. Itu bagaimana Mbak? Itu kan karena masing-masing begini Mbak. Mungkin kan daya tubuh kita. Itu Mbak sampaikan? Ya udah kita sampaikan gitu kan. Jadi dari segi itu kita pun langsung kemudian menindaklanjuti yang bersangkutan. Jadi waktu itu kita adakan masih kunjungan kepada pasien itu seperti apa, terus kemudian kita bicarakan dengan dokter, memang kondisi anaknya yang kurang bagus. Jadi ada cross check juga ya Mbak ya? Jadi kita memang harus langsung Mbak, kita dengarkan, kita diskusikan bagaimana penyelesaiannya, terus kemudian di lapangan seperti apa. Jadi tidak hanya mendengarkan aja. Ini mengenai kesehatan, kemudian mengenai tenaga kerja tadi TKI. Oh, yang itu belum biskuit. Biskuit biskuit sama kayak SLB. Jadi kemarin kan gini, SLB ini kan banyak yang belum tersentuh. SLB kita khususnya kemarin ada di Gerobokan, karena saya merupakan mempunyai tanggung jawab tersendiri lah ya, boleh dikatakan, karena memang saya mewakili dari daerah itu. Jadi kemarin saya datang ke SLB, saya senang sekali melihat sambutannya luar biasa gitu kan. Kita mencoba diskusi dengan mereka menampilkan sesuatu yang saya mungkin nggak pernah membayangkan. Coba Mbak bagaimana membayangkan tunarungu bisa menari, bisa mengikuti musik? Nggak mungkin kan gitu loh. Dia tidak bisa bicara, pastinya tuli juga. Nah seperti itu, tapi dia bisa gitu. Dan mereka senang untuk berinteraksi, dan mereka sangat senang sekali kehadiran kita. Terus pemberian biskuit dalam banget ya kalau kayak gitu ya. Sampai kemarin tuh kita pengen nangis juga loh Mbak, waktu itu lihat kan kondisi mereka yang seperti itu, tapi mereka mencoba, inilah keberadaan saya gitu. Jadi kita juga biasa itu sudah rata nggak sih Mbak? Nggak semua kan? Nggak semua ya, tapi di dapil saya di 4 kabupaten itu masing-masing ada gitu. Jadi makanya kita mencoba, jadi bukan hanya anak-anak yang sehat saja, kemudian diperhatikan semuanya ya gitu. SDM gurunya bagaimana? Luar biasa. Jadi mereka itu kerja betul-betul tanpa pamrih. Jadi kan beberapa kali kita adakan pertemuan juga dengan beberapa guru kan. Saya beberapa kali turun ke lapangan kan, untuk baik itu reses maupun memberikan sosialisasi ke masing-masing kabupaten. Nah di situ kita mencoba selalu menghadirkan gitu kan, selalu mengajak dialog, selalu mengajak diskusi mereka. Itu biskuit kenapa sih Mbak? Ada biskuit sehat tuh? Jadi itu kan untuk peningkatan gizi ya Mbak. Iya. Jadi itu kerjasama nggak Mbak dengan kementerian? Oh dengan kementerian. Ya, dengan kementerian. Jadi memang biskuit itu untuk anak-anak sekolah dalam rangka peningkatan makanan pendamping anak-anak. Sempat ada kejadian gizi buruk atau apa yang sempat menjadi concern? Akhirnya Mbak, kayaknya kita harus ada pembagian biskuit deh, pembagian makanan sehat. Jadi untuk dapil saya khususnya itu sih alhamdulillah nggak ada Mbak. Jadi alhamdulillah bagus lah, sudah bisa ditangani. Dan kita kerjasama dengan juga dinas tempat. Ya itu di situ. Jadi mereka responnya luar biasa. Kemarin kita sampaikan kepada kepala dinas kesehatannya. Jadi bagus yang mitra kerjanya di daerah juga ya. Memang itu yang kita jaga komunikasi. Mungkin kan pergantian waktu, pergantian kepala daerah. Jadi pergantian kepala dinas. Tetapi karena memang kita memang sudah lama dan komunikasi kita bagus, kita selalu dibantu untuk itu. Jadi program-programnya kita coba sinkronkan dengan program kabupaten. Itu tanpa melihat partai apa di belakang Ibu? Enggak. Oh, hebat. Gitu. Jadi benar-benar 100% untuk masyarakat ya? Iya, memang kalau kita duduk di sini kan kita mewakili masyarakat gitu loh. Iya, itu Mbak. Saya kembali ke TKI. Itu bagaimana itu? Iya, TKI gini. Kebenaran
beneran serba kebenaran. Jadi alhamdulillah gitu loh. Saya ditugaskan di Komisi 9 memang membidangi tentang tenaga kerja juga, iya. Betul. Karena memang daerah saya itu kantong-kantong tenaga kerja. Gerobokan. Siapa yang nggak kenal Purwodadi, ya kan? Purwodadi, Pati Gerobokan, sendiri Pati, tempat saya, ya. iya. Meskipun sawahnya luas, tapi orang lebih senang menjadi TKI terkadang. Mereka iming-imingnya gini, Mbak. Jadi yang saya sedihkan, kadang kalau misalnya mereka kan akan mengadu kepada kita setelah punya permasalahan. Ya, itu benar. Itu. Setelah ada penganiayaan, setelah ada apa ya, benar. Benar itu. Jadi sedih banget. Jadi makanya kan untuk itu kemarin kita adakan sosialisasi banyak, gitu kan. Mereka antusias untuk itu. Jadi untuk hadir. Jadi kadang kan kita ada kan sampai nggak muat tempat acara. Aulanya gitu. balai desanya. Iya, kita memang lebih senang di balai desa sih, Mbak. Jadi daripada kita di hotel atau di gedung-gedung gitu iya, kan. benar, Karena benar. memang bukannya kita mencoba mengangkat mereka untuk ke kota, tapi kita yang turun ke lapangan gitu. Betul. Gitu. Mencintai desanya sendiri, Ya. kumpul di balai desa, rembuk di sana. Rembuk desa lah ya. Oke, rembuk desa. Nah, di situ apa yang Mbak bukan doktrin ya, tapi Mbak tanamkan kepada ibu-ibu yang memiliki anak-anak yang mungkin ingin menjadi TKI, itu apa yang Mbak tanamkan pada warga desa itu? Jangan sampai itu berangkat asal berangkat, ya kan? Satu, harus punya keahlian, ya kan? Di situ juga kita datangkan dari BPNP 2 TKI untuk memberikan penjelasan juga. Betul. Jadi bukan kita secara sendiri. Terus kemudian bagaimana untuk legalitas? Nah itu legalitas biasanya kan kadang kalau misalnya itu umur gitu kan, yang penting berangkat gitu. Nah itu yang nggak boleh. Pemalsuan KTP. Iya, pemalsuan identitas. Nah seperti itu. Nah itu yang kita nggak perbolehkan juga, karena nanti bagaimanapun nanti kalau misalnya ada apa-apa kan kita jadi sulit gitu. Jadi kita juga sama dinas tenaga kerja dan dinas sosial. Biasanya dinas tenaga kerja kan nyambung dengan dinas sosial kalau ada di daerah. Nah dinas seperti tenaga itu. Kerja, dinas Itu sosial, juga BNP 2 TKI semua dilibatkan ya. Iya. Jadi di situ. Jadi kita juga mengundang tokoh-tokoh masyarakat juga. Jadi kalau misalnya kita memberikan sosialisasi secara menyeluruh. Jadi tidak hanya masyarakat yang bersangkutan, tetapi ini masyarakat luas lah. Jadi tokoh masyarakatnya juga tahu. Jadi sehingga nanti enak. Kemarin juga saya komunikasi dengan imigrasi juga. Paling nggak kan nanti bagaimana sih sebenarnya yang paspor yang asli itu seperti apa, terus bagaimana syaratnya. Jadi kadang kan kalau misalnya apa ya namanya kayak calo apa-apa, Mbak. Nah, ya pokoknya yang seperti itu. Ya, itu kan kadang wes gak popo, nanti tak ini kan semua beres. Saya urus semua, kamu bayar segini. Nah, gitu. Nah, kita nggak seperti itu. Jadi mereka juga jalurnya tahu. Terus kemudian nanti kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, kemana dia akan lapor, bagaimana caranya, nah, itu asuransi dan lain sebagainya. Iya, di situ. Ya. Jadi sampai situ itu Mbak Ulan pikirkan itu. Iya. Jadi di situ. Jadi memang kita datangkan semuanya yang terkait, yang mempunyai kewenangan itu untuk menyampaikan kepada masyarakat. Jadi apa ya, biar masyarakat itu melek informasi lah, Mbak. Biar masyarakat itu melek informasi, pelayanan kepada masyarakat totalitas. Iya. Obrolan yang sangat menarik sekali ini, dan saya mau menanyakan, ini kan mengenai dapil nih ya, lebih banyak mengenai dapil. Nah, kalau kunjungan kerja, kunjungan spesifik, itu gimana? Kunjungan kerja sama. Jadi misalnya kunjungan kerja di dalam daerah maupun apa yang menjadi concern masyarakat, terutama yang di luar Jawa ya, kepada Komisi 9? Sama sebenarnya, jadi nggak ada bedanya sih di dapil maupun kita berarti masalah kerja. Kesehatan, pendidikan sama aja sebenarnya? Kesehatan juga untuk tenaga kerjanya juga, bagaimana misalnya untuk hak dari pekerja itu mendapatkan haknya, upahnya, apakah sudah sesuai, terus kemudian mereka mendapat jaminan kesehatan. Nah itu. Yang saat ini menjadi concern lebih kemana nih, kesehatan atau ketenaga kerjaan? Dua-duanya concern ini, Mbak. Jadi dua-duanya memang concern. Dua-duanya memang harus benar-benar dilihat. Sekarang kan banyak juga ya, tidak hanya kesehatan, tetapi kita ada pengawasan obat dan makanan juga. Nah, bagaimana kita ber-KB juga, gitu. Jadi di situ. Jadi banyak yang memang keluarga berencana. Ya. Katanya mau ada baby boom 2020 tuh, persiapan itu bagaimana itu? Itu belum dibahas kalau itu. Iya ya, belum dibahas ya kalau itu ya. Tapi memang ledakan kependudukan tuh emang besar ya, Mbak ya? Ya makanya itu kan untuk mengendalikan itu kita mencoba mensosialisasikan BPJS juga iya, terus kemudian ber-KB juga iya, karena kan itu ada sosialisasi KB juga BPJS, gratis sosialisasi KB. Oh, iya, gratis. Iya, kita pakai BPJS itu. Sudah jemput bola, Mbak. Jadi nggak juga kita ada
dari dinas kesehatan ada keliling dari mobil KB-nya itu. Jadi iya. Jadi kalau kita mengadakan sosialisasi pun kita bawa juga. Jadi unitnya itu kita bawa. Jadi di situ sekaligus. Jadi mereka langsung boleh ber-KB di situ. Ibu anaknya udah berapa? Terus KB? Atau Mbak Ratna mau ber-KB juga. Obrolannya sudah mulai menarik dan sekarang saya akan membahas mengenai keluarga. Tapi nanti di segmen selanjutnya. Tetap di Perempuan Parlemen bersama Mbak Sri Wulan. Sri Wulan lahir di Pati pada tanggal 8 April tahun 1977. Sri Wulan terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Mewakili Dapil Jawa Tengah 3 yang meliputi wilayah Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan, dengan meraih suara tertinggi sebanyak 64.423 suara. Sri Wulan adalah putri asli Pati. Hal ini yang menjadikannya memiliki kedekatan emosional untuk memperjuangkan aspirasi daerah Pati dan sekitarnya. Sri Wulan adalah mantan legislator di DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009 hingga 2014. Tentu saja, pengalaman sebagai wakil rakyat di daerah menjadikan dirinya sudah sangat dekat dan mengetahui kebutuhan mendasar masyarakat yang perlu diaspirasikan kepada pemerintah. Pada pemilihan legislatif tahun 2014, Sri Wulan terpilih menjadi anggota DPR RI periode tahun 2014 hingga 2019 dan duduk di Komisi 4 yang membidangi pertanian, peternakan, perikanan, pangan, dan kehutanan. Namun ia kemudian dimutasi ke Komisi 9 yang membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan. Kita sudah sampai di tempat duduk yang lumayan buat kita istirahat. Kita capek muter-muter ya. Capek muter-muter. Mbak Wulan di sana, saya di sini. Kita sekarang mau ngobrol mengenai masalah keluarga. Kok masalah keluarga ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Tapi segmen ini saya mau menanyakan mengenai, ya saya ini sedikit kepo karena perempuan itu tugasnya banyak, perempuan itu harus multitasking gitu kan. Saya mau kepo mengenai keluarganya gitu. Boleh? Oh boleh. Oh boleh, oke. Anak ada berapa kalau saya boleh tahu? Kalau dilihat 1, 2, 3, 3. Oh 3. Anak 3. Betul. Anak 3. Anak 3. Jadi kecil-kecil udah bisa bikin yang kecil-kecil itu. Anak 3. Dari usia berapa sampai berapa ini anak-anak? Anak saya yang nomor 1 udah SMA kelas 1. SMA kelas 1. Iya, dari 2012, jadi sudah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Ya. Kemudian yang paling besar aja baru 15 tahun ya. Sempat ada protes nggak? Ibu apa mamah manggilnya? Mama. Mah, kok sibuk di DPR RI sih mah? Mah, kok sibuk di partai sih mah? Mah, kok habis kunjungan kerja, kunjungan spesifik, kunjungan dapil sih mah? Ada yang sempat protes-protes gitu nggak anak-anak? Enggak. Oh iya? Sama sekali enggak. Jadi protesnya udah dulu. Oh iya? Oh sempat? Jadi waktu di provinsi, itu awal-awalnya memang kan anak-anak kan memang ngantar jemput saya atau apa terus tiba-tiba, nah itu protes awal. Tapi kita mencoba memberikan pengertian kepada anak-anak. Seperti apa pengertiannya? Jadi mamah ini kerja gitu kan. Jadi dulu waktu anak-anak saya ajak Mbak memang, gitu. Saya ajak.
Jadi saya ajak biar tahu ke kantor itu, biar dia tahu oh mama kerjanya seperti ini. Jadi biar mereka tahu Iya. ibunya tuh bekerjanya seperti Iya, apa, memang iya. bekerja untuk masyarakat Iya, gitu. iya. Jadi diajak ke Iya, kantor. jadi sampai sekarang pun anak-anak seneng. Jadi kalau misalnya reses pas dia pada libur, pada yuk kita sama mama gitu kan, seneng banget dia, sangat antusias. Jadi dibawa ke Senayan sini, ke DPR, Oh, terus iya. lihat seperti Iya, apa iya. ibunya bekerja, iya, beraktivitas. Iya, kadang nungguin waktu rapat sampai malam apa gitu kan. Oh. Jadi dia ngerti. Bener, Jadi biar di mereka situ, tahu bahwa iya. memang ibunya bekerja dari pagi sampai malam itu untuk Iya, masyarakat. Iya. Terus kemudian kita ke lapangan juga kita ajak, kita kenalkan mereka juga. Waktu pas yang ke kunjungan dapil gitu ya, dibawa ke sana. Iya, iya. Jadi sebagai sekretarisku nulis gitu. Gimana pandangan mereka mengenai politik di Indonesia? Kalau boleh tahu anak-anak itu, pandangan anak-anak ya. mengenai- Anak-anak sih nggak sampai bagaimana politiknya, tetapi yang mereka tahu bahwa anggota DPR ini adalah merupakan apa ya, maksudnya fasilitator. Oh. Nah, gitu dari masyarakat Jadi ke pemerintah. ibuku ke daerah menyerap aspirasi masyarakat, Iya, terus membantu ibuku masyarakat, bekerja di kantor. iya, gitu, menyuarakan masyarakat. Sesederhana gitu. itu ya mereka Iya, ngertinya ya. heeh. Itu terus tetap mereka dukung ya. Iya, alhamdulillah sampai sekarang. Suami protes nggak? Kalau Kok suami saya kepo banget ya, tapi memang saya kepo sih. Saya harus kepo. Ini kepo di jalan yang benar, saya tanya langsung. Kalau suamiku dari awal enggak, karena dia berpikir gini, dia kan tahu karakterku, jadi aku nggak bisa kalau diem aja mbak. Misalnya aku diem aja 3 hari gitu tidak melakukan apapun, justru malah sakit gitu. Dan kalau misalnya di politik, kalau suamiku juga nggak terlalu kaget di situ. Misalnya aku pulang jam berapa atau misalnya bisa sampai pulang pagi waktu awal-awal di sini, itu nggak kaget karena bapak dari suamiku juga memang dulu dari politik juga. Jadi keluarga politisi lah ya, jadi saling mengerti ya. Saling mengerti, saling toleransi. Iya, Dan iya. itu sebenarnya kunci dari keluarga ya. Bagaimana suami istri itu saling mendukung, Iya. saling membantu. Iya. Iya, yang penting semuanya dibawa happy sih, dan kita dikomunikasikan. Yang penting Gitu. semuanya dibawa senang, dikomunikasikan. Mm-mm. Nah, berangkat dari keluarga yang banyak terjun di dunia politik, sejak belia sampai saat ini siapa sosok yang menjadi panutan? Panutan Sosok gimana yang nih? Panutan menjadi satu cita-citanya Mbak gitu loh. Saya ingin seperti orang itu, atau karena orang itu saya bisa menjadi seperti ini. Jadi sosok panutanku adalah bapak sama ibuku. Oh, sosok orang tua. Iya, karena apa ya? Bagaimana bapakku juga mendidik dulu. Jadi ada cerita sih mbak. Dulu kan aku kuliah di Jogja. Jadi bapakku kalau misalnya meminta aku pulang, nggak kenal waktu. Dulu pernah kita juga sampai nangis gitu ya. Bapak, ini aku perempuan gitu loh. Apa kalau misalnya terjadi di jalan atau apa? Misalnya bapakku telepon gitu kan, jam 11 malam pulang gitu. Bisa bayangkan dari Jogja sampai Pati perjalanan malam gitu kan. Tapi itu ternyata didikan dari bapakku. Jadi naik bis itu harus pulang. enggak, kebenaran memang ada kendaraan sendiri. Ada kendaraan, jadi harus nyetir pulang, sendiri, kan? iya. Gitu. Nyetir sendiri? Nyetir sendiri, itu. Jadi aku bersyukur ternyata itu yang apa ya, yang dididik bapakku untuk kita bisa mandiri tanpa harus tergantung dengan orang lain, gitu. Dan kita juga apa ya, bertanggung jawab lah. Dan tidak mengesampingkan orang tua. Iya. Jadi pada saat orang tua mau kamu Iya. datang, Iya. harus. Pastinya aku yakin karena mereka penuh doanya kan ke aku mbak, gitu. Alhamdulillah lah. Iya. Sekarang jadi aku baru tahu gitu kan, ternyata ini hasil dari didikan orang tuaku. Dan itu aku bersyukur sekali. Dulu Didikan aku yang sempat berpikir, disiplin aduh, dan keras ya, atau didikan yang seperti apa sih Mbak? ya Kalau dari seperti orang tua tuh? apa ya, disiplin, mandiri gitu kan, menghargai lingkungan, menghargai orang tua, Dan akhirnya menghargai hormat. masyarakat sekitar, Iya, iya, dan mau menjadi wakil rakyat seperti ini ya. iya. Dan kita juga apa ya mbak, happy. Jadi kita tidak merasa apa ya, kita melakukan suatu pekerjaan itu bukan merupakan beban gitu loh. Jadi kayak misalnya kita ke dapil gitu ya. Kadang kan karena memang luas gitu kan, jadi kita sampai malam atau apa, ya udah kita bawa seru aja gitu. Dijalani aja pengabdiannya itu. Kita seneng Itu salah kok. satu bekal dari orang tua nggak sih? Iya. Mbak? Karena dulu gini, Sebelum akhirnya terjun di dunia politik, itu bekal dari orang tua Iya. ya sebenarnya? karena bapakku ini kan wong desa ya mbak.
Kalau wong deso itu biasa lah ya, kalau dari kampung ke kampung, terus memang petani juga, peternak juga, jadi kadang diajak lihat sawah gitu kan sama bapakku. Terus kemudian di situ kan banyak juga. Itu nggak ada gengsi, nggak ada apa ya? Nggak ada, kenapa harus gengsi? Hari gini maksud kita mau makan gengsi? Iya. Jadi ke sawah juga, Iya. lihat peternakan juga. Tujuannya apa? Nah kan kita kan bisa melihat sebenarnya, oh masyarakat itu beragam, gitu. Jadi kita bersyukur kita bisa makan setiap waktu, terus kita bisa makan ada lauknya. Kan belum tentu juga masyarakat yang di sekitar itu bisa. Rumah kita misalnya, alhamdulillah sudah nyaman, kita bisa naik kendaraan, mereka belum tentu gitu. Nah itu yang pembelajaran itu yang mau disampaikan gitu loh ke bapakku. Inilah kehidupan. Jadi kita itu harus patut bersyukur. Kita juga tidak boleh tinggi hati. Kita juga harus menghormati gitu loh. Bersyukur, tidak boleh tinggi hati, menghormati. Dan salah satu bentuknya adalah bagaimana ibu menjadi wakil rakyat, bagaimana Mbak Wulan menjadi wakil rakyat di sini. Jadi sudah tidak ada rasa kebeban, tidak ada rasa, aduh saya harus kunjungan lagi nih ke masyarakat ini, saya harus ke dapil lagi nih, nggak ada gitu ya. Justru kita kangen loh. Kalau misalnya kita nggak ke daerah gitu ya, kita kangen. Jadi mungkin kan kita rapat ini kan penat ya dengan berkotak-katik dengan program, dengan angka. Begitu kita datang kepada mereka, mereka itu antusias, kita seneng jadinya. Jadi ada yang menghibur kita gitu loh. Dan kita bawa oleh-oleh buat mereka, berbentuk informasi yang mereka butuhkan. Berbentuk bantuan-bantuan seperti tadi, bantuan bersama dengan mitra kerja. Itu kan mereka pasti exciting sekali ya. Iya. Sudah detil bekerja di masyarakat, menghilangkan kejenuhan dengan bertemu dengan masyarakat. Iya. Nah, bertemu dengan keluarganya kapan? Ini saya kepo lagi. Bertemu dengan keluarganya kapan? Mensiasati itu loh di antara kunjungan dan rapat tuh gimana ketemunya itu? Iya pas liburan anak-anak gitu. atau ya pokoknya kita sesempatnya aja Mbak, kita sempatkan gitu. Misalnya ada tontonan baru di bioskop itu langsung ngumpul gitu atau apa? Enggak juga. Atau pas liburan? Ya pas mereka kan ada yang Sabtu Minggu kan kosong. Oh gitu. Ya, jadi kebenaran Sabtu Minggu saya juga harus ke dapil, jadi saya ajak sekalian. Diajak ikut ke dapil. Ya. Mereka nggak masalah liburannya ke dapil? Nggak masalah, dia happy aja. Oh tidak harus berliburan ke tempat yang tempat permainan anak-anak yang wahana yang mewah segala macam gitu. Nggak seperti itu Mbak. Gimana caranya mendidik anak-anak untuk hidup sederhana, hidup tanpa perlu ada embel-embel, oh saya anaknya anggota DPR loh, gitu-gitu itu gimana sih Mbak? Ya kita kasih pengertian dong, ya kan, bahwa kita harus menjadi diri kita sendiri, gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak boleh karena anaknya ini, anaknya itu, gitu. Terus kita harus bersikap beda dengan kawan-kawan atau teman-teman sekelas atau teman-teman sebaya, nggak boleh seperti itu. Kita akan kasih tahu itu juga. Dan mereka alhamdulillah paham. Mendidik untuk low profile itu ya. Didikan dari orang tuanya Mbak Wulan juga ini ya, diturunkan lagi untuk tidak ada jarak dengan masyarakat, untuk tetap low profile gitu kan, untuk melihat ibunya bekerja seperti apa. Menjadi wanita karir berat juga nggak sih Mbak? Semuanya itu kalau misalnya kita jalani dengan santai, happy, seneng, menikmati, nggak ada yang berat, nggak ada yang sulit. Yang penting ada dukungan dari orang tua? Ya, semuanya mendukung. Suami, anak-anak, dukungan dari keluarga? Iya. Pertanyaan terakhir dari saya nih, setelah kita ngobrol-ngobrol, jalan-jalan, ngobrol-ngobrol keliling DPR. Iya. Jadi untuk membuka mata masyarakat juga, bahwa di DPR tuh juga ada taman seperti ini ya. Jadi kita jalan-jalan. Kita juga ternyata indah. Iya, indah, sejuk banget. Pertanyaan terakhir saya, sebenarnya bukan pertanyaan ya. Saya meminta pernyataan dari Mbak. Apa harapan dari sosok Mbak Wulan? Seorang politisi muda dari Partai Gerindra. Bukan muda banget loh ya. Tetap muda ini. Sudah mumpuni, sudah berkiprah di dunia politik lama ini loh Mbak. Apa harapan Mbak terhadap perempuan Indonesia, perempuan Indonesia dan anak-anak, khususnya perempuan-perempuan Indonesia kan nggak semua dari mereka itu memilih untuk berkarir. Ada juga yang memilih untuk bekerja di rumah, ada juga yang memilih untuk konsentrasi membesarkan anaknya. Apa harapan dari sosok Mbak Wulan terhadap perempuan-perempuan di Indonesia? Harapannya, cintailah apa yang kita jalani, ya kan?
Dukungan dari keluarga itu adalah sangat penting. Kita bisa memahami anak-anak, kita bisa memahami suami, kita bisa memahami keluarga, itu yang terpenting. Jadi semuanya dilakukan dengan hati. Cintailah apa yang sudah kamu lakukan, cintailah profesi itu apapun, Iya. dilakukan dengan hati. Iya, Dukungan dari keluarga itu sangat iya, penting. betul. Cintailah semua profesimu dengan sepenuh hati. Iya. Dengan dukungan Apapun keluarga. itu. Apapun itu. Iya, karena bukan berarti yang bekerja mengasuh anak, membesarkan anak itu bukan bekerja. Itu Iya. juga suatu pekerjaan yang Betul. mulia gitu. Itu Gitu. suatu profesi. Iya. Asal seorang perempuan itu mencintai profesi Iya, itu. Iya. Itu Cintailah- luar biasa. Cintalah profesi dengan sepenuh hati. Tetap rendah hati sebagai wakil rakyat dan bekerja ikhlas tanpa kenal lelah kepada masyarakat. Itu yang saya dapat dari sosok perempuan parlemen, Ibu Sri Wulan dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Iya. Kita bertemu lagi dalam Perempuan Parlemen episode selanjutnya. Sampai jumpa. Saya Ratna Absari dengan Ibu. Sri Wulan. Dah. Terima kasih. Sama-sama.